Saudara, setelah Tri Risma hari ini menyatakan menolak untuk maju sebagai bakal calon gubernur DKI Jakarta 2017, tampaknya tinggal tersisa satu tokoh perempuan yang kali ini sudah mendeklarasikan diri untuk maju dalam bursa bakal calon gubernur 2017. Wanita emas atau Misha Hasnaimuin. Apa kabar Ibu? Kabar Mbak Glory. Ya Ibu, ini adalah hari-hari yang sudah semakin dekat kalau kita hitung menuju ke 2017. Persiapannya tinggal beberapa bulan lagi. Dan saat ini sedang bulan puasa atau Ramadan. Bagaimana Bu kesehariannya? Ya, kesehariannya memberikan takjil kepada masjid-masjid, terus ya berbuka bareng sama masyarakat. Nanti juga kita mau ke Pasar Gembrong untuk berbuka puasa bareng sama masyarakat. Karena seorang pemimpin itu tidak boleh gap terlalu jauh. Jadi pemimpin itu harus lebih menyatu dan harus lebih bisa merasakan perasaan masyarakat itu sehingga bisa lebih menyatu ke hati. Jadi kita lebih bersentuhan dengan masyarakat kecil tentunya. Jadi selama bulan Ramadan mencoba terus sosialisasi untuk bisa mengenal lagi warga DKI begitu ya Ibu? Ya, kurang lebih seperti itu. Namun sebelum berangkat misalnya sosialisasi, ya biasa rutinitas sehari-hari itu ngurusin kerjaan, kantor, rumah tangga. Ya bagaimanapun sehebat apapun seorang wanita kembali ke kuadratnya sebagai ibu rumah tangga, jadi itu tidak bisa lepas dari situ. Jadi menyiapkan buka puasa buat suami, buat anak-anak, terus baru berangkat ke kantor, ngurusin kerjaan, terus ketemu masyarakat. Oh, pokoknya sehari itu penuh dengan ini deh, dan aktivitas dan sampai-sampai kemarin itu saya kelelahan, baru keluar dari rumah sakit juga, sampai diinfus, kata dokter diagnosa sakitnya apa katanya, ya kelelahan aja. Terlalu banyak aktivitas mungkin Bu, tapi ini semakin akan padatnya bertambah intensitasnya menjelang 2017. Mengakalinya bagaimana? Ya, kita tinggal mengatur manajemen, kan sudah kita mengatur ritme badan kita. Misalnya saya kepengen ketemu masyarakat di sini dan di sini dan di sini. Kadang juga tim sukses sudah menjadwalkan ke sini, tapi perasaan dan pikiran saya kepengen ke sini, berubah lagi gitu. Jadi lebih mendekatkan kepada masyarakat aja seperti itu. Bicara soal mendekatkan diri dengan masyarakat, untuk lingkungan di tempat Ibu tinggal ini, untuk daerah Kemang sini, untuk daerah sekitar warga sudah cukup mengenal Ibu? Ya, hampir semuanya kali sudah kenal. Jadi saya tinggal di sini kan dari tahun 2004 juga, terus sampai hari ini. Ya, sudah sangat mengenal lah tetangga seperti itu. Seling bersilaturahim juga Bu ya? Terutama untuk pengajian mungkin dalam Ramadan ini. Kalau pengajian paling ngundang orang ke ngaji di rumah. Pengajian itu kita rutinitas itu berapa bulan sekali atau 1 bulan sekali. Kalau tetangga sebelah saya ini yang di depan ini yang punya gedung Nestle. Jadi di sebelah sana rumahnya Pak Nirwan Bakri. Jadi di sebelah sini juga ini yang punya Geraha Mampang. Jadi rasanya kesibukan masing-masing itu memang tidak sampai silaturahmi ketemu. Jadi tetangga itu ya sendiri-sendiri jadinya. Ini menyulitkan nggak Bu dalam rangka Ibu sosialisasi, tapi untuk lingkungan mungkin tidak semua warga Jakarta itu mudah untuk bertemu, dan terutama kita harus menghampiri juga untuk beberapa warga yang ada di mungkin daerah permukiman yang lebih padat. Apa yang Ibu menjadi strategi untuk mendekati warga? Ya, saya sih biasa, saya mengenalkan diri saya, ini saya Hasnaini, terus oh wanita emas itu ya, ya, atau ada yang kadang-kadang oh putri emas itu ya, atau kadang-kadang yang sering di TV ya, terus ada kadang-kadang oh ibu calon gubernur ya. Jadi macam-macam pendapat masyarakat itu. Terus masyarakat mengatakan, Bu nanti kalau jadi gubernur jangan lupa ya sama kita. Bagaimana saya bisa lupa? Saya bilang tidak akan pernah lahir seorang pemimpin itu tanpa masyarakat. Jadi kita dengan masyarakat itu tidak boleh terlalu jauh gapnya. Jadi kalau saya turun itu spontanitas saja ke masyarakat. Kadang tiba-tiba traktir bakso 1 gerobak, siomay. Ini berapa? Ini ayo kita makan bareng ya, gitu-gitu aja sih. Jadi lebih
Setiap kegiatan saya turun itu kita tidak pernah mengkondisikan satu tempat. Misalnya calon gubernur ingin datang, enggak, kita jadi spontanitas saja datang. Belusukan begitu ya, Bu? Jadi tidak dikondisikan, ini calon gubernur mau datang, jadi orang itu dibayar atau apa, ini enggak ada. Jadi kita kebersamaan itu lebih menyatu bahwa kita datang itu spontanitas, datang masyarakat ya langsung berkerumun gitu ya udah. Nah, kalau pujian-pujian seperti ini Ibu menanggapinya seperti apa? Apakah memang membangkitkan juga semangat Ibu untuk pencalonan atau justru enggak lah, menanggapi ini kan saya nanggapinnya itu ya saya berpikir feminisme bagaimana? yang penting kan cantik hatinya, yang penting bisa merhatiin masyarakat, terus ya nanggapinnya kayak gitu-gitu aja. Yang penting cantik hatinya, cantik mukanya. Kalau hatinya nggak cantik mau nggak sih Bu, katanya. Ya udah. Lebih penting mana Bu? Cantik luarnya begitu atau paling tidak punya ketegasan dan kewibawaan untuk seorang pemimpin menurut Ibu? Ketegasan itu boleh, tapi tidak harus dengan kita marah-marah, tidak harus dengan kita teriak-teriak. Ketegasan itu bersama tapi menyatu, tapi bisa berbuat sesuatu dan bisa berbuat untuk masyarakat. Tidak teriak-teriak seperti petahana maksud Ibu? Ya intinya tidak harus kita teriak-teriak. Saya ulangin, cukup dengan kebersamaan. Terus orang sudah tahu, oh ini orang tegas dan kita berbuat. Gitu aja kan intinya seperti itu. Nah tadi Ibu sempat menyebutkan banyak warga yang sudah begitu mengenal Hasna ini adalah sebagai wanita emas. Bicara soal wanita emas ini sejak kapan sih Bu sudah melekat dengan diri Ibu Hasna ini? Jadi wanita emas itu awalnya saya waktu nyalon wali kota Tangsel tahun 2010 ya. Terus awalnya sih apa sih? Tangsel ini kan bermasalah dengan sampah waktu itu. Terus saya berpikir, timbul inspirasi, oh kita bawa aja era masyarakat sejahtera. Jadi artinya emas itu era masyarakat sejahtera. Terus mengubah sampah jadi emas. Kenapa harus mengubah sampah jadi emas? Karena saya melihat bahwa kecenderungan permasalahan waktu itu di Tangsel itu masalah sampah yang tidak pernah selesai. Ya udah, jadi sampah itu kita kelola. Terus kadang-kadang juga gini orang, emang Ibu terbuat dari emas ya? Enggak begitu, nanti gini. Saya bilang nanti sampah itu dikelola oleh Pemda, nanti dibeli, terus hasilnya itu bisa dibelikan emas. Kan jadi emas kan? Oh ketawa masyarakat, oh gitu, seneng. Jadi itu filosofi dibalik wanita emas begitu ya. Dan tampaknya Ibu juga suka dengan logam mulia, sering menggunakan emas juga Bu. Ya seneng aja gitu, karena apa ya, artinya emas itu diapakan apapun. Kayak saya dibully habis-habisan di sosial media, bahwa orang itu harus berjiwa besar, harus berhati seperti emas. Tidak mudah terpengaruh oleh apapun, hanya terpengaruh oleh diri sendiri. Karena seorang pemimpin itu tidak boleh terpengaruh oleh kiri kanan, bisikan apapun. Kita hanya punya prinsip dalam hidup. Saya akan berbuat ini dan akan membuat seperti ini. Pada saat Ibu belusukan ketemu dengan warga yang sebagian besar mungkin lebih banyak yang jarang melihat emas. Nah, ketika Ibu menggunakan perhiasan seperti ini tidak takut menimbulkan kesenjangan sosial, Bu? Oh, enggak juga. Masyarakat tidak melihat perhiasan atau baju saya. Masyarakat lebih melihat kepada sikap dan perbuatan, tingkah laku saya di lapangan. Orang tidak melihat hal itu sih. Dan ini kalau kita bicara dengan Ibu Hasna ini juga tidak hanya dari sisi kepemimpinan tapi juga rohani, apalagi selama bulan Ramadan ini Ibu juga dikenal sebagai sosok yang religius. Boleh saya bincang-bincang lebih dalam lagi Bu ya, ibadahnya dan juga bagaimana Ibu dekat dengan Allah begitu dan mengajak keluarga juga untuk bisa religius. Kita sambil menyiapkan juga seperti Ibu katakan ini sudah mau dekat dengan waktu berbuka. Bagaimana kalau kita menuju ke dapur Bu? Saya mau melihat Ibu juga sambil mempersiapkan santapan buka puasa. Ayo. Boleh ya Bu ya? Mari Bu. Ayo.